American Academy of Periodontiology yang membagi penyakit menjadi periodontitis kronis, agresif, penyakit periodontal nekrotik, dan periodontitis as manifestation of systemic disease. Ya, klasifikasi ini bertahan paling lama dari tahun 1999 sampai 2017, berarti kurang lebih 19 tahun. Ya, kenapa sih? Kok dokter masih kasih dua klasifikasi? Masih kasih klasifikasi lama, masih kasih klasifikasi baru? Kenapa nggak kasih klasifikasi baru aja? Buat apa belajar klasifikasi kemarin ya, 99 banyak. Begitu? Ada yang lain yang sudah pergi? Sudah ada? Semua, jangan nih. Generasi perintis, gak ada yang mau alis. Gak ada yang lain juga yang pergi? Ada? Oke. Di zaman ayah ibu masih praktek sekarang? Masih. Mereka masih pakai yang lama? Atau yang baru? Gak tahu. Jadi mostly di luar sana klasifikasi lama yang masih dipakai. Ya. Kenapa? Ini terutama berkaitan dengan sistem rekam medis. Jadi ada yang namanya ICD, tahu? International Code of Disease. Tahu? ICD, ada ICD 9, ICD 10, itu untuk keperluan diagnostis, dimasukkan ke dalam rekam medis, asuransi dan lain sebagainya. Itu semua masih pakai klasifikasi lama. Ya. Jadi nanti kalau kamu keluar, praktek di dokter gigi, kerja di rumah sakit, misalnya ya, masukin rekam medisnya kan semua online tuh. Dan biasanya mereka menggunakan sistem ICD atau International Code of Disease yang linknya dengan klasifikasi yang lama. Kalau gitu buat apa dokter ajarin saya klasifikasi yang baru? Aku mau ketinggalan terus tahun 99. Ya, kalau karena kita ada di institusi pendidikan selalu berkembang, ya. Jadi kita mengikuti perkembangan zaman. Ya, sebenarnya nggak berubah banget 2017, 2018, sekarang 2025. Jadi udah sekitar 8 tahun yang lalu sebenarnya. Ya, jadi ini juga kita ajarkan. Walaupun memang sampai sekarang di ujian negara, ujian kompetensi klasifikasi baru memang belum pernah keluar. Tapi nggak tahu ketika kamu nanti udah masuk klinik, apakah di ujian negaranya sudah keluar atau tidak. Ya, makanya tetap kita ajar. Pada klasifikasi terbaru di tahun 2017 diubah kategorinya menjadi penyakit periodontitis, periodontitis as manifestation of systemic disease, dan periodontitis saja. Ya, kategori kronis dan agresif dihilangkan, dijadikan satu, dilebur jadi satu, hanya periodontitis stop. Ada yang tahu apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Kronis susah. Dari kuliah dokter gigi kemarin ketemu dokter gigi 2 jam udah bisa belum bedain agresif sama kronis berdasarkan skenario? Sama. As time goes by, praktek sehari-hari udah setengah mati bedainnya. Ketika membuat rencana perawatan tidak ada perbedaan pada perawatan kronis dan agresif. Dua-duanya dirawatnya sama kok. Jadi kalau nanti ada belajar 1, 2, 3, dan 4. Mau kronis rawatnya 1 sampai 4. Ngapain? Susah-susah di awal membedakan kronis dan agresif kalau rencana perawatannya tidak berubah. Makanya kenapa kronis dan agresif akhirnya dilebur menjadi satu kategori namanya periodontitis saja. Nanti periodontitis sendiri di klasifikasi 2017 akan dibagi menjadi 2. Ada stage atau stadium berdasarkan keparahan dan ada grade kelas. Jadi berdasarkan kecepatan perkembangan penyakit. Ini klasifikasi baru, ya. Jadi ada yang notice bedanya sama klasifikasi lama apa ya? Selain tadi yang disebutkan, periodontitisnya melebur dong, kronis sama agresif sekarang jadi 1. Ada lagi yang notice bedanya apa sih? Sama kemarin klasifikasi 99 di kelas dokter gigi. Jadi notice sama dong berarti. Selain kronis sama agresif itu. Oke, kolom sebelah kiri tulisannya apa? Saya Indonesia kan lebih kelihatan? Oke, kolom sebelah kiri tulisannya apa? Bawahnya?
kondisi sehat. Ya, kalau diperhatikan kemarin klasifikasi 99 tidak ada. Sehat masuk? Tidak ada. Semua kategorinya semua penyakit. Gingivitis, periodontitis, penyakit periodontal nekrotik, semuanya penyakit. Absces, endometritis. Itu perbedaannya. Ada penambahan kategori sehat pada klasifikasi 2017. Kemudian ada lagi yang bisa notice? Baris paling bawah apa tulisannya? Penyakit dan kondisi klasifikasi tahun 99 masih banyak ya nggak, jaringan penyangga gigi, periodontitis ya. Sekarang 2017 banyak implan ya, jadi kalau implantitis ya, jadi ada penambahan kategori penyakit periimplan. Untuk kategori penyakit periimplan ini saya tidak akan jelaskan banyak. Dokter Triani, saya lupa di UPM atau UAM, jadi nanti masuknya ke situ ya. Oke, kita bahas satu persatu. Tadi yang kalau paling kiri ya, judulnya adalah Periodontal Gingival Disease or Condition. Terbagi menjadi ada Periodontal Health and Gingival Health. Clinical Gingival Health pada periodontium yang intak atau utuh ya, dan Clinical Gingival Health pada periodontium reduced periodontium. Kemudian yang kedua, kategori yang kedua ada dental biofilm induced gingivitis. Ini sama dengan yang kemarin di klasifikasi 99 plaque induced gingivitis. Ada kemarin plaque induced gingivitis, mereka ada plaque induced, non plaque induced, sama ini juga ada. Ya, jadi cuma diganti aja. Plaque-nya menjadi dental biofilm. Biofilm induced gingivitis. Ya, perbedaannya hanya penambahan tadi ya kategori sehat. Untuk yang dental biofilm induced gingivitis itu bisa berkaitan dengan biofilm saja, bisa dimodifikasi oleh faktor sistemik atau faktor lokal. Nanti penjelasannya di slide berikutnya. Atau bisa juga drug induced gingival enlargement. Ada yang tahu drug induced gingival enlargement adalah Dr. Albert? Belum. Jadi belum tahu ya apa obat-obat apa yang bisa tujuan pembesaran gingival? Nanti ada ya, harusnya sih ada di kuliah Dr. Albert tentang gingival enlargement. Jadi ada 3 obat yang menyebabkan pembesaran gingiva. 1, obat anti hipertensi. Oke. Terutama golongan calcium channel blocker. Dipin, dipin, amlodipin. Kalau ayah ibunya ada yang punya hipertensi, yang kemudian yang kedua obat anti konvulsan atau anti kejang. Paling banyak diminum oleh orang penyakit apa yang suka kejang-kejang? Epilepsi ya, anti epileptik. Biasa namanya phenytoin. Satu lagi adalah imunosupresan. Siapa yang banyak minum imunosupresan? Pasca transplant. Oke. Untuk yang non dental biofilm induced juga masih sama, ada kategorinya, ada genetik. Klasifikasi lama yang dibagi ada viral, kemudian inflammatory and immune condition, KFUDIS. Nanti kalau belajar ratum, cancer, kemudian ada endometrium dan gingival pigmentation. Kalau merokok, cuman ada 2, berarti gingivitis. Di klasifikasi 2017 tambah 1 lagi, bisa dikenal dengan namanya NOMA. Nuk nanti ada kuliah lagi bisa terjadi harusnya penyakit gingiva.
Kemudian ada periodontitis as manifestation of systemic disease. Jangan kebalik ya deh. Periodontitis as manifestation of systemic disease itu ada yang tahu contohnya apa? Investigator ada yang tahu? Dikasih contoh nggak sebelum ini? Dikasih nggak? Periodontitis sebagai manifestasi. Bahasa Indonesia-nya periodontitis sebagai manifestasi. No, bukan. Diabetes itu adalah faktor sistemik yang mempengaruhi. Gitu. Jadi bedakan antara kalau periodontitis sebagai manifestasi penyakit sistemik, punya sakitnya aja dia kena periodontitis. Tapi kalau kayak DM, ada pasien yang tetap jorok, udah kena periodontitis, nah diabetesnya memodifikasi sehingga beda. Jadi kalau yang manifestasi penyakit sistemik ini nggak ada apa-apa, orangnya bersih, hanya bersih menurut saya. Ada yang tahu penyakit apa? Yang dikasih contoh ya? Ada contohnya apa? Ada. Dengar? Kelainan genetik biasanya namanya aneh-aneh namanya Papillon-Lefevre syndrome, Down syndrome. Pernah dengar? Nah, ya. Ya. Kemudian blood dyscrasias, leukemia. Ya. Kemudian ada HIV. Ya, mana yang kalau periodontitis sebagai manifestasi bagus, plaknya nggak ada, tapi karena dia punya penyakit sistemik itu, jadi dia kena periodontitis. Ya. Sama Crowley, sama Dr. Fergie, itu ada plaknya dulu. Heterogenisasinya ada, jorok dulu maksudnya. Terjadi periodontitis, dimodifikasi oleh faktor sistemik sehingga periodontitisnya luar biasa. Jadi periodontitis yang punya DM jauh lebih berat daripada yang nggak punya DM. Atau bedanya? Periodontitis nanti ada dibagi menjadi stage 1, 2, 3, 4. Grade-nya ada grade A, B, dan C. 1 sampai 4, 1 paling ringan, 4 paling berat. Grade-nya A, B, C itu A itu slow grade, D itu moderate grade, C itu rapid grade. Lambat, sedang, cepat. Kemudian untuk distribusi juga pada klasifikasi baru ditambah satu, ada distribusi molar incisif. Ya, itu yang berbeda. Kalau dulu kan, kalau distribusinya kan cuma kelas berapa, general berapa? 30%, ya. Magic number-nya 30%. Di bawah 30% masuknya? Berapa? Di atas 30%? General. 30% dari gigi yang ada ya. Jadi misalkan anggaplah pasien ini giginya tinggal 16 misalnya. Kemudian yang terkena periodontitis 8. Localized atau generalized? Kalau 4? Kalau 4? Localized atau generalized? Oh, seginya 16. Ya, jadi dari segi yang ada ya, jangan pergi ke 32 aja di pikirannya, jangan. Maksudnya persentasenya dari segi yang ada. Ya. Ditambahkan ada distribusi molar incisif, ini untuk mengakomodasi apa sih? Kenapa ditambahkan distribusi molar incisif? Ada yang tahu? Gitu. Kan tadi kalau yang kelas generalize 30% itu punya siapa kalau di klasifikasi lama? Punyanya di lokal generalnya diingat? Itu kan dia dari benda biasanya. Pertama kali ya, jadi harus ada sih
Nah, startnya muda. Kemudian jadi permanen saya tinggi dan dia udah nambah C sampai itu produksi. Bapak bertanya, konklusi ini kalau primary sama secondary primer motor itu ada contoh di skenario itu gratis kelas orang kata-kata pada posisi ya tiga satu nah itu oke faktor lokalnya saya ada divisi faktor R kemudian prestasi rakyat dan restorasi yang reaksi hipersensitif terhadap materi sedikit ada peredontal porting plasma adalah kanser itu seperti penulisan halaman jurnalistik yang PDF yang judulnya kurang saya udah kasih sih waktu itu karena kamu dewannya saya pernah pegang aku di Karanza itu kumpulan jurnal ini 200 yang pernah nomornya di sini saya kasih ada fenomen prosesnya apa? Tuh dia naikkan corona arah jadi ada sesi di lagi dari mana? Dari manifestasi di bulu dan fenom sama ini kalau dengar gigi masalah itu dari apa? Atau itu atau
bisa terlihat pada kriterianya seperti apa. Tidak ada BOP, tidak ada tulisan ulang. Nah ini kalau pakai ide apa ya? Tidak ada BOP, tidak ada contoh. Nggak bisa expect semua kan? Maksudnya reduce pada dulu. Memang kamu pernah ada keluhan atau ada sakit? Sakit? Nggak ada. Ya, atau 50 tahun, tapi kan saya juga dapat reduce sama seperti reduce. Ya. Betul. Periodis selalu berlanjut menjadi perioditis. Gingivitis sifatnya masih reversible. Jadi kalau udah ketahuan di gingivitis, apakah dia bisa kembali ke perioditis? Apakah dia bisa kembali ke sehat? Bisa. Ya, makanya dengan dari anaknya bolak-balik. Ya. Sementara kalau sudah jadi perioditis, susah reverse sendiri, irreversible gitu kerusakannya. Sehingga harus diterapi. Setelah diterapi, baru dia sembuh. Ya, makanya tadi kenapa kok gingiva sehat bisa diobserv pada yang nomor 1, intak periodontium setelah perawatan gingivitis, karena tadi gingivitis bisa reverse balik ke healthy, gitu. Atau reduce periodontium setelah perawatan periodontal, itu ada di sini bawahnya. Looks healthy. Oke, kita juga klasifikasi gingivitis sama ya, ada yang plaque induced sama non plaque induced. Kemudian untuk yang plaque induced gingivitis juga bisa ditemukan baik pada intak periodontium, reduced periodontium non periodontitis, atau reduced periodontium setelah perawatan periodontitis. Oke, kita lihat klasifikasi gingivitis ya. Kan dibagi menjadi 3. Gingivitis yang disebabkan biofilm saja, terus yang dimodifikasi faktor lokal dan sistemik, sama DIGO. Kita singkat DIGO aja ya, drug induced gingival overgrowth. Emang itu nama keren, sama DIGO. Nah, tadi saya tidak menjelaskan nih lokal dan sistemiknya di slide awal, dan di slide berikutnya di sini saya. Ya. Jadi faktor lokal yang dapat mempengaruhi gingivitis ada faktor anatomi yang mempengaruhi retensi plaque sama oral dryness, serostomia. Ya. Sementara faktor sistemiknya ada perokok, diabetes mellitus, kemudian defisiensi nutrisi, kurang vitamin C. Bisa gingivitis nggak? Bisa. Yang terkenal dengan istilah scurvy. Ya, scurvy. Kemudian ada pengaruh obat, peningkatan hormon seks, dan kondisi hematologi. Nah ini, bagaimana caranya mendiagnosis gingivitis? Tahu ada gingivitis tuh gimana sih caranya gitu ya? Udah pasti sudah tanda-tanda klinis. Namanya itis, artinya apa? Radang punya ini kan five signs of inflammation apa tuh? Rubor, dolor, tumor, Peter loh masih ada kok ya. Itu juga pasti ada berarti ya. Rubor, edema, kemerahan, bleeding on throbbing. Kalau sih kita nggak ada bahasa. Dolor sakit, bisa ada sakit. Tumor bengkak, udem, ada. Faktor resa, misalnya kalau giginya goyang itu faktor resa.
Jadi semua tanda-tanda peradangan pasti ada. Ya, gigi tahu di mana itu gigi ada tanda peradangan. Ya, tadi yang fase inflammation. Ya, dengan manifestasi sebagai berikut. Nah, tapi gimana ya dok supaya parameter yang paling kan kalau rubor dolor tuh kan berlaku umum maksud saya. Ya, parameter apa sih yang paling unik to gingivitis? BOP. Ya, bleeding on probing. Tahu dari mana dia gingivitis adalah kalau BOP-nya more than 10%. Ya, jadi cara diagnosis gingivitis adalah kalau BOP-nya lebih dari 10%. Ini yang kotak-kotak merah dari tadi main handphone terus dengerin saya nggak? Dengerin. Gingivitis diagnosisnya gimana? Baru tadi ngomong, baru selesai dulu hanya temennya kan? Apa dek? Katanya dengerin saya baru selesai nutup. Nama siapa dek? Kotak merah? Rafa. Temennya bisa bantu diagnosis gingivitis dari apa? Yang kencang, biar Rafa dengar. BOP-nya berapa persen? Dengar apa? Apa BOP? BOP singkatan apa? Bleeding on probing, bukan bleeding on provocation. Bukan. Dengerin saya deh ya, saya bukannya nggak lihat kamu, saya lihat kamu dari tadi kamu main HP. Ya, batasnya 10%. Ya, kalau di 10% itu terjadi apa? Ya. Ini ada dapat tenang ya. Nah, bisa menentukan. Jadi jangan pernah gigi berarti tidak pernah menentukan. Gigi sehat bisa dilihat dari gigi sehat memberi kurang dari 3. BOP kurang dari. Jadi ke dalam produk itu hanya untuk membedakan antara hal satu BOP-nya sama parameter untuk mendiagnosis gingivitis. Diagnosis gingivitis. Kalau terjadi kehilangan yang tidak bersebelahan dengan dua gigi yang tidak bersebelahan, karena kehilangan perlakuan dengan 3 gigi, jadi kata-kata kemudian kata yang lainnya di situ aja. Terus satu lagi tadi yang permukaan lebih dari 2 gigi tidak bisa. Ini tadi 1, 2, 3
resesi. Stage 1. Ya, 3 sampai 4 maksudnya stage 4. Nanti ada pembedaannya lagi bawah. Ya, jadi ini kriteria. Stage 1 sepertiga koronal, stage 2 sepertiga koronal, stage 3 sampai setengah sepertiga apikal, stage 4 sama. Nah, kemudian kriteria berikutnya kehilangan gigi. Kehilangan gigi di sini masih garis bawah adalah kehilangan gigi karena penyakit periodontal. Jadi bukan kehilangan gigi karena karies. Yang kalau dicabut karena itu sisa akar nggak dihitung. Ya, yang dihitung adalah kehilangan gigi karena penyakit periodontal. Jadi ada yang 1, 2 tidak ada kehilangan gigi, 3 ada kehilangan gigi kurang dari 4, 4 lebih dari 4. Saya rasa untuk tabel ini kamu bisa baca sendiri. Saya bantu kamu gimana caranya menerapkan tabel ini. Ya. Decision tree-nya ada pohonnya, jalur. Jadi nomor 1. Pakai periodontitis, ya. Udah dilakukan pemeriksaan klinis dan pemeriksaan menentukan distribusinya kan tinggal lebih dari 30% generalis. L-nya klinikal adalah kehilangan perlekatan. Kalau kehilangan perlekatannya ya, berarti either 2. Berarti dia in stage apakah ada keterlibatan formasi? Biasa sih belum terlibat ya. Prokasi itu udah terlibat kalau misalnya udah 7, 8 gitu. Nah, jadi biasanya sih probably harusnya tuh most of the case harusnya tuh. Ya. Nah, kemudian lihat kedalaman poketnya. Apakah kedalaman poketnya 3 sampai 5 atau lebih dari 5? Kalau dia lebih dari 5, berarti dia pindah ke sini, stage 3 atau 4. Kalau dia kurang dari 5, dia masuknya ke bawah sini. Ya. Kemudian lihat ada periodontal atau enggak. Ada gigi yang hilang karena perio atau enggak. Nah, kalau enggak ada, dia masuk ke sini, stage 1 or 2. Ya. Kemudian tinggal dilihat dibagi 2. 1, 2 dia periodontitis, stage 1 maksud saya. 3, 4 dengan lihat bone loss-nya ya. Bone loss-nya kurang dari 15% dengan CAL 1 sampai 2 stage 1. Kalau bone loss-nya 15 sampai 33, CAL 3 sampai 4 mili, dia stage 2. Gitu. Ya. Sekarang rasanya ribet, tapi nanti kalau udah di rumah dibaca lagi mungkin lebih ngerti. Karena kan tadi tabelnya banyak banget tuh, gimana cara ngurutinnya. Karena aku bingung, saya harus baca yang mana dulu nih dong. Skenario saya, karena jarang deh nanti kamu ketemu kasus yang sorry. Jarang ketemu kasus ya, yang semuanya ada di kolom kiri sini. Pasti nanti campur-campur. Ada yang, oh untuk kriteria 1 ada di sini dong, tapi kriteria 2-nya ada di sini, ada tugas. Terus saya pilih yang mana? Nah itu tadi ada urut-urutannya. Makanya ada decision tree-nya, mana yang harus diurutkan terlebih dahulu. Gitu. Lebih dari 5. Masuknya ke stage 3 atau ya. Kalau dia kurang karies misalnya, ini ada berapa? Karena gara-gara dicabut gara-gara goyang, apa copot sendiri. Kalau nggak tahu, lanjut ke sini. Berapa pasang? Ya.
kurang dari 10, maka masuknya lihat lagi kriteria. Ya, kalau ada kalau gigi yang lawannya modot, nah itu boleh ya, atau ukuran dimensif. Kalau dia nggak ada, maksudnya adalah daerah yang udah ompong itu resepsinya gede banget apa enggak? Kalau dia sampai cekung banget sampai nggak kelihatan, tuh kayaknya di bahasa Inggris maksudnya stage 4. Tapi kalau enggak, masih ada niche yang bisa kok dicek. Rasanya mungkin lebih. Kemudian bagaimana cara menentukan grading? Ini bisa kamu ikutin. 16 kali datang ke kamu, jadi kamu tahu ada kehilangan perlengkapan 2 mili. Tapi biasanya jarang deh punya pasien kayak gini. Ikutin apa kayak gitu. Nanti juga di klinik kakak-kakak saya juga banyaknya pasti cabutan datang kali dari kaki sebelumnya enggak pasien baru. Yang kita pakai adalah berlaku untuk pasien cabutan. Pasien datang sekali tok bisa tetap dihitung grade-nya berapa. Ya, menggunakan apa? Menggunakan persentase bone loss per age. Persentase radiographic bone loss per age. Ya, jadi bisa ketahuan kalau dia persentase bone loss per age yang 0,25 dia grade A. Kalau dia persentasenya segini grade B. Kalau dia presentasinya segini, grade C. Ya. Nanti setelah ketahuan grade-nya baru apply grade modifier. Jadi kalau tadi kan saya lewatin si grade-nya di bawahnya itu ada modifikasi grade. Ya, jadi bisa dipengaruhi oleh perokok dan DM. Ya. Satu-satunya tuh, dua-duanya faktor sistemik yang bisa mempengaruhi PD itu ya cuma perokok sama DM. Makanya biasanya buktinya nggak terlalu kuat. Jadi selalu DM rokok itu tidak boleh dilupa. Selebihnya mau lupa nanti pas nyampe klinik apa? Ya tapi DM udah rokok nggak boleh. Ya ini dua-duanya yang paling erat kaitannya sama PD. Ya baru apply grade modifier. Apakah pasiennya smoking atau punya diabetes? Kalau misalnya nggak punya dua-duanya ya stop sampai sini. Kalau misalnya punya dua-duanya dibagi lagi. Ya, 10 a day. Ya. Sementara kalau diabetes lihat nilai HbA1c. Jadi tinggal dibaca. Nah, bagaimana dok cara menghitung persentase radiographic bone loss? Ini adalah dari yang paling parah, satu gigi yang ya bisa sudah ketemu nih satu yang misalnya jarak dari CEJ ke puncak tulang ke apex CEJ dikali 100%. Jadi jangan kebanyakan dilihat dari semua gigi. Kalau untuk menentukan yang kerusakannya paling berat untuk mewakili pasien tersebut. Nah, lihat persentase terus gimana cara ngitung radiografi bonus ya tinggal jarak dari CEJ ke puncak tulang itu kan bonus. Dikali 100%. Dapatnya misalkan
Pada kasus ini 51%. Misalkan. Tinggal dibagi usianya berapa? Misalkan usianya masih muda nih pasiennya 25 saya. 51 bagi 25 2, something kan kayaknya 1,9. Oh belum, tadi bagi saya. Jadi 53%, umurnya 25, ini berapa? Ini umurnya 50. Seperti jadi perhatikan, makin muda pasiennya, makin kecil. Pepet ke kanan, cek, makin cepat. Pasiennya makin besar dong pembaginya kan. Mirip kan sama kronis. Dua di ke atas. Kalau agresif kan muda. Yang jadi si kronis dan agresif itu digantikan pada klasifikasi baru ini dengan kulit. Kayak gitu ya, ngerti ya? Untuk nanti keluar gitu. Ngerti semua? Rafa ngerti nggak? Gimana cara? Tuh, kalau dengerin kan baru kalau nekrotik ya. Yang perlu diingat adalah bahwa penyakit peredaran nekrotik tidak. Penyakit peredaran nekrotik itu pasti ada faktor predisposisinya. Sebut sampai terjadi penyakit peredaran nekrotik. Ya, biasa kasusnya itu pasien ini memang punya kondisi imunosupresi, saya punya HIV, kemudian stres banget, ya, atau malnutrisi, 3 itu, malnutrisi. Kalau kayak kamu nih, sehat-sehat gini, mungkin nggak kena ini. Very. Sinoma atau negosiasi somatisco, dan sinoma ini dia yang kena orang Afrika ya. Kenapa? Karena dia rentan kan nutrisinya buruk. Nutrisinya buruk, makanya bisa karena si seumur hidup saya praktek belasan tahun saya pernah ketemu kamu. Saya nggak tahu kalau nanti kamu praktek di Papua. Saya belum pernah ketemu kamu, tapi kalau duduk ada. Ya, tapi saya nggak tahu. Jadi kalau nekros adanya pseudomembran, ada membran perdarahan spontan itu. Jadi satu ada faktor predisposisinya tadi malnutrisi, HIV, stres. 2 ada pseudomembran, membran putih keabuan. 3 ada perdarahan spontan. Pasiennya pasti sakit rasanya. Nggak mungkin pasiennya bisa hidup biasa aja, nggak mungkin. Sakit. Atau kalau sama satu lagi yang khas ada gejala sistemik. Pasti ada demam, malaise, tidak enak badan, terus kurang nafsu makan. Pokoknya pasti penyakit periodontal nekrotik. Ya. Membedakannya bagaimana dok periodontitis sama gingivitis? Bedanya kalau periodontitis sudah ada pocket, ada kerusakan tulang. Kalau gingivitis belum ada. Ya. Sesi endoperio ini saya juga nggak akan kasih lebih lanjut. Ini nanti ada Dr. Albert sendiri. Untuk klasifikasi baru dia bagi menjadi akar dan tanpa kerusakan akar. Nanti kayaknya mungkin Dr. Albert kasih 2 kali, yang baru sama yang lama. Kalau yang lama dibagi menjadi 5, kan? Dapat nggak kemarin klasifikasi spesial? Perbedaan endoprimer,
Yang lama ada 5, endoprimer, perioprimer, endoprimer, periosekunder, perioprimer, endosekunder, sama kombinasi. Ada? Nah, gitu. Bukan, sebenarnya nggak ada sih. Tadi saya udah kemarin dosennya ternyata ada loh, gitu. Udah IDN IPERA. Ini contohnya ya, endoperio. Terusnya ada sih. Kalaupun sudah dikasih sama dokter Iki, nanti pas dokter Albert pasti ada. Dokter Albert soalnya ada si endoperio. Kemudian klasifikasi yang periodontal, sebenarnya ini nggak gitu beda jauh. Kalau yang baru kan yang tanpa pocket dan dengan pocket. Ini kalau yang di lama, pocket namanya akses periodontal. Gitu aja. Di kemarin ada kan klasifikasi akses yang lama, gingiva, periodontal, perikorona. Nah, sekarang dia periodontal, tapi sama sebenarnya. Yang periodontal tanpa pocket itu gingiva, periodontal dengan pocket itu periodontal. Perikorona sudah nggak masuk. Bukan akses ya, pokoknya ingat-ingat kalau akses harus ada bengkak, ya kan? Akses itu definisi infeksi, infeksi purulen, ya, pus itu isinya betul, yang putih itu nanah itu bahasa Perannya kan pus, ya. Tapi akses itu sebenarnya adalah infeksi. Itu kan definisi umum. Di kulit gitu kan, sama itu kan, infeksi purulen terlokalisir. Jadi udah pasti ada bengkak, terus ada fluktuasi positif, tau nggak fluktuasi? Keras. Kalau torus tonjolan pasti itu lembek. Kayak jerawat loh, jerawat kalau udah putih mau pecah, itu kan lembek tuh. Pakai pimple patch aja kan pecah kan, udah masuk kan dulunya kan cuma berapa mili sih. Nah itu fluktuasi positif ya. Jadi ada bengkak, pus isinya, fluktuasi positif, dan biasanya ada keluhan. Ini kondisi akut. Jadi kalau periodontis kan seringnya nggak ada keluhan, pasien datang-datang kalau udah goyang aja, mana berasa waktu ada pocket 3-4 mili. Tapi kalau dia akses datang biasanya, dok gusi saya bengkak, atau dok ada asin-asin ya, gusi saya pecah gitu misalnya. Jadi biasanya pasti ada keluhan.